Kebahagiaan itu sebenarnya seperti sinar matahari dan udara, sahabat. Selalu ada. Selalu ada. Nah, masalah manusia banyak yang tidak sadar. Udara ini selalu ada. Sinar matahari selalu ada. Tapi ketika Anda berada di tempat yang tertutup dari udara, tertutup dari sinar matahari, seolah-olah sinar matahari nggak ada. Begitupun dengan kebahagiaan. Ketika pikiran kita diracuni oleh doktrin-doktrin, oleh konsep-konsep yang sangat duniawi, dengan ego-ego yang merasa memiliki, harus punya ini, aku kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Sebenarnya kurangnya cuma satu kita itu, sahabat. Kita tuh tidak betul-betul kurang apa-apa, cuma satu, yaitu kurang ajar. Ya. Halo sahabat-sahabat dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya wartawan Injil. Injil yang saya wartakan atau kabar baik yang saya beritakan, jangan dipahami secara cupat ya. Injil itu artinya buku yang ada di Alkitab, bukan begitu ya. Injil artinya bahasa Yunaninya Evangelion, Injil dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia juga sekarang menjadikan kata bahasa Arab Injil itu sebagai bahasa Indonesia. Tapi makna aslinya adalah kabar baik, bahasa Inggrisnya good news ya. Jadi Injil itu artinya kabar baik atau good news. Jadi wartawan Injil artinya warta kabar baik. Warta kabar baik ini bentuknya bisa apa saja. Dan hari ini Anda masih bisa melihat tumbuh-tumbuhan, melihat suami Anda yang ganteng tapi agak kurang ajar, melihat istri Anda yang cantik tapi agak cerewet ya. Berarti Anda bersyukur, ini kabar baik kita masih jadi manusia ya. Dan banyak lagi kabar baik yang bisa kita bagikan. Sebenarnya sahabat-sahabat, jika setiap hari kita selalu begitu bangun tidur lalu bersyukur. Ingat-ingat misalkan 5 atau 10 atau 15 menit Anda berikan waktu. Bangun tidur kasih waktu, jangan langsung bangkit, tapi merenung dulu 5, 10 atau 15 menit dan pikirkan berkah-berkah tak terhingga yang diberikan oleh Sang Pencipta setiap hari. Wah, maka Anda akan merasakan kabar baik. Injil itu begitu indah. Kabar baik bertaburan ya. Kita punya mata yang sebelum kita lahir tidak pernah susah-susah bikin mata, tiba-tiba dikasih. Matanya cuma 2 bisa melihat macam-macam benda. Berbagai bentuk benda, berbagai dimensi. Ada yang dimensi 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, macam. Matanya cuma 2. Mata yang cuma 2 ini juga kalau mau lihat warna merah, Anda harus diinstal dulu. Diinstal dengan aplikasi warna merah, tidak perlu. Terus nanti kalau mau ganti lihat warna putih atau hitam, diganti lagi. Install dengan aplikasi warna merah dan hitam, tidak perlu ya. Beda dengan smartphone ya. Anda bisa koneksi dengan YouTube, dengan internet, harus diinstal aplikasi-aplikasi tertentu dulu ya. Tapi mata kita tidak. Ini luar biasa, spektakuler. Nah, jadi kalau Anda dan saya bisa bangun tidur langsung menyadari betapa luar biasanya. Kita belum ngomong hidung, belum ngomong telinga, baru ngomong mata ya. Kita sebelum jadi manusia tidak pernah susah-susah bikin mata. Tapi begitu jadi manusia langsung dikasih mata 2, ding. Dan bisa ngelihat macam-macam. Bisa buat lihat sembarang. Wah, apa? Kurang hebat apa? Kurang ajaib apa kita ini? Nah, kalau kita bisa menyadari hal ini, saya yakin Anda pasti sangat bersyukur setiap hari. Akan merasakan bahwa hidup ini sebenarnya kita tidak butuh apa-apa. Selain satu saja, yaitu kesadaran. Karena kita sudah diberi semua. Kita lahir dikasih 2 mata. Weh, yang tidak cacat, yang dikasih 2 tangan. 2 kaki, kakinya cuma 2, bisa buat jalan-jalan kemana-mana. Mau turun-turun ke lembah bisa, mau naik gunung bisa, naik goe sepedaan bisa, naik motor bisa, mau apa lagi, naik haji juga bisa, bahkan bisa buat berenang. Kita tidak dikasih sirip seperti ikan, tidak diberi perangkat berenang seperti ikan, tapi diberi kemampuan bisa berenang kalau mau belajar. Loh, itu baru dari sisi kaki. Yang suka bola, kakinya harusnya buat jalan, bisa buat main bola. Loh, ada rasanya bahagia, seneng. Nah, sahabat-sahabatku, artinya
Kalau kita setiap pagi bangun tidur, siapkan waktu 5, 10 atau 15 menit. Jangan langsung bangkit, tapi siapkan, renungkan. Anda menghitung berkah-berkah Anda. Anda tidak akan pernah berhenti. Anda akan terus merasakan, menyadari, menghayati betapa hidupnya penuh dengan berkah-berkah. Kita belum ngomong yang di luar diri ya. Ini kacamata ini kan di luar diri saya. Terus pakai. Kita masih ngomong yang nempel dengan diri kita. Tadi baru mata dan tangan dan kaki. Kita belum ngomong mulut, lidah. Lidahnya cuma satu nih. Lidah cuma satu. Ini bisa buat ngerasain berbagai macam rasa minuman. Dan bukan cuma minuman, juga rasa makanan. Loh. Makanya ada ayat mengatakan, nikmat Tuhan apalagi yang hendak kita dustakan. Lidahnya cuma satu. Bisa buat menikmati apa saja. Rasa apa aja. Taruh di mulut, lu ada rasanya. Kemudian, rasa asin aja. Kita ngomong rasa asin. Asin itu kan macam-macam. Asinnya garam beda dengan asinnya makanan-makanan yang lain. Kecutnya jeruk beda dengan kecutnya buah-buahan yang lain ya. Rasa manis juga gitu. Jadi kita, dan itu dikecap oleh lidah yang satu ini. Luar biasa kan? Kemudian juga apalagi kita tidak pernah susah-susah bikin gigi. Jadi ketika kita baru lahir terus masih kecil, kita buat gigi satu-satu terus dipasang. Buat apa? Buat nanti kalau mengunyah makanan dipasang, tempel. Susah-susah lagi beli, kerja keras atau beli di toko. Pak, saya mau beli gigi, beli berapa? Beli 3, baru punya uang sekian, pasang lagi gigi. Tuh 2, 3. Nggak ada. Kita nggak pernah susah-susah bikin gigi, tiba-tiba dia muncul sendiri. Gigi berkolaborasi dengan lidah, bisa mengunyah makanan, menikmati minuman, menikmati makanan. Loh, ini kita baru ngomong yang nempel. Apa tadi sudah? Mata sudah, lidah sudah, gigi sudah, mulut. Nah, mulutnya juga gini, ada bibirnya, bisa buat macam-macam nih, bisa buat ngoceh, gedabrus, bacot ya, bisa buat berkhotbah, menyanyi, mengungkapkan kata-kata indah, mengungkapkan kata-kata apa aja. Loh, hebat kan? Hebat kan ini? Anda dan saya, ingat sahabat-sahabatku, Anda dan saya itu awalnya, asal usulnya, kalau bentuknya tuh nggak beda seperti ingus tampilannya, tapi kandungannya sperma dia. Orang-orang Jawa menyebutnya peju ya, bentuknya cuma peju lendir gitu, sperma. Kemudian ketemu dengan ovum, kemudian berubah di dalam rahim ibu kita, berubah menjadi zigot. Terus tiba-tiba berubah lagi, dikasih makan. Jadi ovum dan sperma itu ditempeli oleh karbohidrat dari beras, dari padi, dari roti, dari gandum, dari buah-buahan, dari kangkung, dari apalagi singkong, dari ikan, dari daging dan sebagainya. Nah, berubah kemudian menjadi hidung, menjadi mata, jadi kepala, jadi tangan dan seluruhnya. Nah, ya, artinya sahabat-sahabat, ini sebagai pengantar ya, saya menyampaikan hal ini supaya teman-teman bisa selalu mensyukuri. Kita ini sebenarnya tidak pernah kekurangan, tidak betul-betul kekurangan sesuatu. Kecuali satu, kesadaran. Anda dan saya yang sering kali masih merasa saya kurang ini, saya belum punya ini, belum punya ini. Artinya kita sedang tidak sadar sebenarnya. Kalau Anda dan saya sadar, kita akan melihat bahwa dalam hidup kita sebenarnya setiap hari, bahkan sebelum Anda dan saya lahir, jadi manusia, sebelum jadi bayi, bahkan sebelum jadi zigot, sebelum jadi janin, sebelum jadi zigot, masih bentuknya sperma, peju di penisnya bapak dan ovum di rahimnya ibu. Semuanya sudah disiapkan sebelum kita lahir sebenarnya. Nah, jadi kita tidak pernah betul-betul kekurangan apa-apa. Yang ada adalah kelebihan macam-macam. Nah, saking lebihnya tidak bisa memanage, ketutup jadinya. Segala anugerah, berkah-berkah yang berlimpah ruah itu ketutup. Jadi kita merasakan kekurangan. Oh, saya kurang ini, saya kurang itu. Nah, karena ngelihatnya keluar terus. Tapi kalau kita setiap hari bangun pagi, siapkan waktu 5 menit, 10 menit atau 15 menit.
menghitung berkah-berkah yang diberikan oleh Sang Pencipta ini. Terserah Anda mau nyebut Sang Pencipta, Sang Maha Manon, Sang Maha Suci, Sang Maha Hidup, Sang Hyang Widiwasa, atau Tien, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Yahweh Elohim, atau Bapak kami yang ada di surga. Terserah. Ya. Tapi ketika Anda dan saya selalu sadar bahwa setiap hari kita diberikan berkah-berkah yang berlimpah ini, maka menjalani hari demi hari itu penuh dengan sukacita. Ya, jadi bisa gampang cengengesan kayak saya. Ya. Gampang bersyukur. Saya itu bersyukur tuh gampang banget sahabat-sahabatku. Saya kalau bersyukur tuh lebih gampang daripada membalikkan telapak tangan. Ya. Lebih mudah dari membalikkan telapak tangannya. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ya. Bukan karena saya hebat, bukan. Yang hebat ya yang bikin saya. Ya. Mulut saya bisa ngomong, bisa ngoceh ini kan karena sudah sebelumnya diberi kuasa. Tubuh ini diberi nafas. Sehingga jantung bisa berdenyut, memompa darah, otot-otot bergerak, pikiran berpikir, mulut membacot. Ya. Semua ini kan semua milik dia. Dan kita bisa sadar bahwa rambut ini di atas kepala saya yang jumlahnya, ini bukan rambut saya sahabat-sahabatku. Dan rambut yang nempel di kepala Anda juga bukan milik Anda. Cuman oleh dunia ini kan dulu kita, oleh ajaran dunia ini kita diberitahu, ini rambut milikmu. Ini punyamu. Ya. Kalau dalam kitab suci dan ajaran-ajaran semua spiritual tentu memberitahu kita sebenarnya bahwa rambut ini bukan milik kita. Buktinya. Nah, jadi kalau ngomong bukan punya kita, kita harus bisa buktikan. Saya dari bayi ngek sampai tua sekarang ini. Wah. Saya tidak pernah tahu berapa persisnya jumlahnya. Berapa ribu atau berapa ratus atau berapa juta. Ini bukti nyata bahwa ini yang barang yang nempel ini, yang bahasa Inggrisnya orang nyebutnya hair, bahasa Indonesia katanya ini disebut rambut. Ini bukan punya saya. Buktinya tiap hari dia tumbuh berapa senti, saya juga enggak pernah ngukur, enggak tahu. Terus yang rontok, yang kemarin rontok ada berapa helai, saya juga enggak tahu. Nah, ketidaktahuan saya bukti bahwa saya tidak berkuasa dan tidak memiliki. Nah, jadi dikasih rambut, dikasih gitu aja ya, tinggal dirawat, dinikmati. Ya. Hidung juga gitu, katanya orang-orang hidung saya bagus, mancung. Itu kan katanya orang. Bagus bisa disebut bagus karena ada pembanding yang dianggap kurang bagus. Tapi aslinya ya podo. Mau hidungnya orang Eropa, orang Arab, orang Cina, orang Bali, orang Jawa, orang Madura, semua dari unsur alam yang sama. Hanya casingnya, bentuknya aja beda-beda. Nah, tapi satu lagi hal, misalkan kita tadi kan kita sedang membahas tentang menghitung berkah ya misalnya. Anda seperti apapun wujud Anda dan saya, apakah Anda orang Asia, orang Amerika, orang Eropa, dan sebagainya, sadar nggak Anda bahwa Anda mungkin namanya ada yang namanya Eko, atau nama saya Franz, pakai contoh nama saja. Orang di dunia ini yang namanya Franz itu ada sak buajek, miliaran sahabat-sahabat. Sebelum saya lahir tahun 77 ada orang namanya Franz banyak banget. Dan sesudah saya lahir, orang yang namanya Franz juga banyak banget. Jadi Franz itu banyak di dunia ini. Tapi Franz yang satu ini, yang sekarang Anda sedang mendengar suaranya, ini hanya satu-satunya di dunia. Sebelum Franz ini lahir, tidak ada dia. Tidak ada suatu makhluk yang sama persis, ngeplek persis Franz ini. Dan setelah Franz ini lahir, tidak ada Franz yang lainnya yang sama persis ngeplek seperti Franz ini. Nggak ada. Begitupun dengan Anda. Ini dengan segala hormat saya izin menyebut nama ya. Ada yang nonton video ini, Karmani is watching. Wah, halo Mas Om atau Bang Karmani, wherever you are, dimanapun Anda berada. Terima kasih sedang menyimak ya. Halo Mas Karmani. Ya. Mas Karmani, orang yang namanya Karmani sebelum Anda lahir mungkin ada banyak. Tapi nama Anda nggak pasaran, nggak kayak Fran. Kalau Fran kan pasaran ya. Nama Karmani ini cukup langka sepertinya. Ada juga cuman tidak terlalu banyak. Tapi sebelum Karmani lahir, Anda, Karmani yang sedang menonton video ini, sebelum Anda lahir, ada banyak Karmani lainnya.
Dan setelah Anda lahir, juga mungkin ada ribuan karmani-karmani lainnya. Tetapi karmani yang Anda, itu hanya satu-satunya di dunia. Tidak pernah ada sebelumnya. Dan sesudahnya tidak ada pernah lagi yang sama persis seperti Anda. Bahkan orang saudara kembar identik ya. Artinya lahirnya bareng dalam arti mungkin cuma beda 1 menit atau 3 menit. Sama-sama perempuan. Wajahnya sama, bentuknya sama. Itu pun tidak bisa sama persis 100%. Ternyata karakternya bisa beda. Setelah besar nanti ketahuan. Kesukaannya beda, hobinya beda, dan ada tanda-tanda lahir yang berbeda. Artinya sahabat-sahabatku, saya mau sampaikan adalah kita harus sadar sahabat-sahabat. Siapapun Anda dan saya. Nah ini ada lagi yang nonton ibu ini ya. Ibu atau mbak ya. Rustina Sinaga. Selamat. Salam kenal ya. Mbak Rustina, sadarkah Anda, juga Mas Karmani, dan siapapun yang menyimak video ini, sadarkah bahwa kita, setiap kita, ini adalah orang yang satu-satunya di dunia. Sangat unik. Just the only one. Woi. Very unique. Just the only one. Just itu sudah hanya. Only satu. One ya satu. Jadi satu-satunya benar-benar. Anda itu satu-satunya. Artinya saya mau nyampaikan bahwa Anda sangat istimewa di dunia. Siapapun Anda dan saya, kita sangat istimewa. Buat yang baru bergabung, saya mau ingatkan lagi. Meskipun asal-usul kita sebelum jadi manusia, sebelum jadi dewasa, sebelum jadi anak-anak, sebelum jadi bayi, sebelum jadi janin, sebelum jadi jigot, kita ini hanya, kalau orang Jawa bilangnya peju ya. Peju itu sperma. Sperm. Dengan ovum, sperma yang dari keluar muncrat dari penisnya bapak kita, muncrat ketemu dengan ovumnya ibu kita, kemudian menyatu di dalam rahim, terus menjelma menjadi jigot. Nah, kalau kita mau memperhatikan dan memikirkan sedikit aja, tidak usah mikir banyak-banyak, pikirkan sedikit. Bayangkan, sperma yang bentuknya secara kasat mata bentuknya seperti ingus itu, lendir gitu. Lah kok sekarang bisa jadinya seperti kita ini? Bisa cengengesan, bisa ketawa-ketawa, bisa ngamuk-ngamuk kadang-kadang, bisa gila-gila sedikit. Ini apa bukan mujizat? Apa bukan hal yang luar biasa? Amazing. Anda dan saya ini adalah mujizat sahabatku. Mujizat. Sperma ketemu ovum. Kemudian sama ibu saya, ibu kita. Diberi makan, ibu kita makan kangkung, makan beras, makan bayam, makan buah, makan ikan, makan daging, makan ayam, makan sapi, dan sebagainya. Semua unsur-unsur alam itu membentuk tubuh kita. Jadi hidung, jadi mata, jadi telinga, jadi jeroan, ya, jadi usus, jadi ginjal. Ya. Dan jeroan kita juga kita tidak pernah susah-susah. Kita sebelum lahir kita buat usus. Kalau orang mau punya mobil kan buat mobil dulu, kerja keras dulu ya. Ini kalau tubuh kita enggak. Tiba-tiba kita dikasih jeroan, dikasih usus untuk mencerna makanan. Dikasih ginjal gratis. Enggak perlu setiap hari kita, aku lagi makan pisang, terus kita usus, nanti sampai perut tolong dicerna baik-baik. Enggak perlu. Otomatis dia sudah tanpa kita suruh-suruh. Dia mencerna sari-sari makanan. Terus dialirkan ke seluruh, oleh darah, dialirkan ke seluruh tubuh kita. Jadi energi, ada yang jadi otot, jadi urat, jadi tulang. Loh, kita bertumbuh besar jadi anak-anak, jadi remaja, jadi orang tua. Ya. Jadi artinya sahabat-sahabatku, ini terlalu luar biasa. Kalau kita mau, saya belum bicara di luar diri ya. Ini kita tadi masih membahas yang nempel dengan diri kita hanya. Rambut bukan punya saya, kepala ini bukan punya saya, telinga bukan punya saya. Meskipun oleh ajaran dunia-dunia tertentu mengatakan, ini hidungmu, ini matamu, ini telinga milikmu. Kita oleh dunia begitu kita bayi lahir, kita mulai belajar bicara, belajar mendengar suara orang tua, lingkungan, kita mulai didoktrin. Nak, ini rambutmu. Rambutmu bagus ya. Wow, ego kita mulai membagus. Oh ya bagus. Hidungmu mancung ya. Wih, kepala kita mulai besar. Wow. Saya ganteng katanya orang tua saya. Wah, ini punya saya. Ego kita mulai dibentuk. Kepemilikan mulai ditempelkan.
Ini milikmu, ini milikmu, ini milikmu, ini milikmu, ini milikmu. Ini bapakmu, ini ibumu, ini rumahmu, ini mobilmu, ini hartamu, ini bendamu, ini uangmu. Dan dunia yang oleh Nabi Isa atau oleh Yesus Kristus dikatakan hari-harinya jahat, mulai menghipnotis dan menipu kita. Bahwa katanya kita punya ini, kita punya ini, kita punya ini. Nah, tipuan itu perlahan tetapi pasti, sadar tidak sadar, mengubah kesadaran kita. Sehingga kita hari ini kan banyak sekali orang yang sulit bangun tidur langsung bersyukur, langsung yes, aku manusia, aku punya mata, nggak pernah susah-susah bikin mata, mataku cuma 2 bisa tak pakai buat lihat sembarang. Hore, aku punya telinga, telingaku cuma 2 tapi bisa tak pakai mendengarkan segala macam suara. Jarang orang yang sadar dan bisa mensyukuri itu. Kenapa? Karena sudah dibutakan oleh doktrin-doktrin dunia yang jahat. Hal yang sederhana yang setiap hari bisa kita nikmati dan rasakan begitunya, jadi ketutup semua, tidak terasa. Saya bisa bahagia nanti 3 tahun atau 5 tahun lagi kalau sudah punya suami. Nanti kalau sudah punya istri. Nanti kalau sudah punya uang. Nanti kalau sudah punya pekerjaan. Nanti kalau sudah punya. Punya. Terus yang dipikir. Nah, sadar tidak sadar sahabat-sahabatku. Doktrin bahwa kita memiliki, kita mempunyai. Ini yang membuat manusia tersiksa. Penderitaan demi penderitaan. Tapi kalau orang sadar bahwa kita sebenarnya tidak punya apa-apa. Saya mau kasih tahu sahabat-sahabat. Anda dan saya, kita sebenarnya tidak pernah betul-betul kehilangan sesuatu. Anaknya mati, suami mati, istri mati, orang tua mati. Kita tidak pernah kehilangan sahabatku. Loh kok tidak pernah? Iya. Wong kita sebenarnya tidak punya apa-apa. Orang yang bisa merasa, berhalusinasi, berhayal bahwa saya kehilangan. Itu adalah orang yang sedang tidak sadar diri. Saya kehilangan anak. Saya kehilangan suami. Saya kehilangan istri. Ya karena sebelumnya kita merasa memiliki. Rambut mulai memutih dan mulai rontok. Aduh. Terus apa? Wajah mulai keriput. Aduh. Saya mulai kehilangan kecantikan. Saya mulai kehilangan ketampanan. Saya mulai kehilangan rambut yang bagus. Saya mulai kehilangan popularitas. Nah, karena sebelumnya kita merasa memiliki. Tapi kalau setiap hari kita sadar dari kesadarannya. Sadar beda dengan tahu, sahabat. Kita sadar bahwa kita tidak betul-betul pernah memiliki apa-apa. Maka tidak akan pernah merasa kehilangan. Orang yang merasa punya mobil, dia akan bisa suatu saat kehilangan mobil. Orang yang merasa punya uang, dia akan bisa kehilangan uang. Tapi orang yang sadar, jangankan mobil di luar dirinya, ini kan barang-barang di luar diri ya. Mobil, kacamata, HP, suami, istri, anak, orang tua, pacar, selingkuhan, dan sebagainya. Itu kan di luar diri. Jangankan barang atau sesuatu di luar diri. Lawang yang nempel di diri kita aja. Rambut ini, rambut, kuping, hidung. Ini bukan milik kita kok. Ini bukan milik kita. Bagaimana kita bisa menghayal, berhalusinasi sekian tahun, sekian puluh tahun bahwa ada makhluk kecil, wajahnya mirip saya, terus bilang, ini anak saya, milik saya. Loh, menghayal kita, berhalusinasi kita. Ada orang punya rumah bilang, ini rumah milik saya. Lulu. Ini suami milik saya. Lulu. Ini istri punya saya. Lulu. Nekat kita. Menghayalnya kebablasan. Nah, ketika hayalan itu menjadi keyakinan. Ini yang membuat orang setiap hari banyak menderita. Ketika terpisah dengan orang tuanya, terpisah dengan sahabatnya, terpisah dengan suaminya, terpisah dengan istrinya, terpisah dengan uangnya, terpisah dengan motornya, terpisah dengan mobilnya, terpisah dengan rumahnya, terpisah dengan pekerjaannya, terpisah dengan hobinya. Orang merasa menderita, sedih. Tapi beda jika Anda dan saya setiap hari sadar bahwa semua ini kita nikmati, tapi tidak bisa kita miliki. Karena sebenarnya kita tidak pernah benar-benar memiliki atau mempunyai apapun juga. Anda tidak bisa kehilangan anak. Sebab Anda tidak benar-benar memiliki anak.
Anda dan saya tidak pernah kehilangan harga diri sebenarnya. Harga diri itu kan ilusi, halusinasi. Saya punya harga diri. Wih, maka harga dirinya bisa diinjek-injek orang. Tapi kalau Anda dan saya seperti Yesus, Yesus tuh tidak punya harga diri, tidak punya nama baik. Sebab jiwa raganya Yesus adalah milik Bapa. Nah, kalau Anda dan saya sadar juga, kita ini tidak pernah punya harga diri, tidak punya nama baik, apalagi punya barang ini, barang itu, tidak ada. Semuanya milik Sang Maha Pencipta. Orang yang punya mobil, mobilnya bisa dicuri orang atau dirusak orang. Orang yang punya harga diri, harga dirinya bisa dihina, diinjak-injak orang. Kalau Anda tidak punya mobil, Anda tidak mungkin takut, wah nanti mobil saya hilang. Tidak mungkin. Nah, kalau Anda dan saya tidak punya harga diri, kita tidak akan bisa diinjak-injak. Tidak punya kok. Hanya orang berambut yang bisa menyisir ya. Ini saya bisa menyisir rambut karena saya ada rambut di sini. Om Deddy Kobuser tidak bisa menyisir rambut karena dia gondol, tidak punya rambut. Itu ilustrasi ya, sahabat. Orang yang merasa punya uang akan kehilangan uang. Tapi orang yang sadar bahwa dia tidak betul-betul punya uang, meskipun di bank ada tulisan atas nama Franciscus Donald Ignatius 10 miliar misalnya. Ya itu kan faktanya barang itu ada di bank dipakai orang banyak, dipakai bareng-bareng, dipinjem sana, pinjem sini. Saya cuma ada namanya. Di buku tabungan atas nama. Wah, bangga. Loh, cuman tulisan tok. Ya. Nah, sahabat-sahabatku, intinya yang ingin saya sampaikan pada kesempatannya adalah kesadaran. Jadi Anda dan saya sebenarnya setiap hari tidak butuh apa-apa. Selain satu aja, kesadaran. Nah, inilah hukum utama. Sebenarnya seluruh ajaran agama dan spiritualitas intinya ya ini. Kalau di dalam budaya Al-Quran, la ilaha illallah. Jangan ada ilah, jangan ada sesembahan, jangan ada sesuatu yang kamu puja, yang kamu gandrungi selain Allah. Nah, jadi jangan sampai ada uang, istri, anak, suami, tetangga, sahabat, pekerjaan, hobi yang menggantikan posisi Sang Maha Pencipta atau Allah. Kalau di dalam ajaran Alkitab sama bunyinya, tapi bukan pakai bahasa Arab ya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu hukum pertama. Maka Yesus mengatakan, hukum yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa ragamu, dan segenap akal budimu. Jadi hukum utama itu menempatkan semuanya itu fokus senternya kepada Yahweh atau Bapa atau Tien atau Sang Yang Widiwasa atau Allah. Jadi bukan ke kita. Senternya bukan kita. Kita ini hanya menikmati semua yang diberikan, yang ada, disajikan oleh Allah Bapa atau oleh Sang Yang Widiwasa. Tapi senternya dia. Jadi semua milik dia. Nah, kalau orang sudah selalu setiap hari sadar, inilah yang disebut dalam bahasa Arab itu Islam aslima, berserah diri. Berserah diri, semuanya ini milik dia. Saya makan loh, yang makan ini ya miliknya dia, mulut ini ya mulutnya dia, yang ngerasain ya perutnya dia, terus makanan yang tak masukin ke mulut juga miliknya dia. Jadi semuanya milik dia. Tidak ada yang betul-betul milik saya. Nah, ini loh inti ajaran semua spiritualitas, semua agama sebenarnya ini. Mengembalikan kesadaran manusia. Yesus, Nabi Muhammad, para resi, nabi-nabi zaman dulu, rasul-rasul juga. Ajaran intinya tuh ini. Jadilah berserah diri atau Islam kalau pakai bahasa Arab. Mengesahkan Allah atau tauhid atau manunggal. Kesadaran bersatu dengan semua-muanya ini milik dia itu loh. Manunggal. Mengesahkan Allah itu menyadari semuanya ini satu milik dia. Mata saya yang bisa jelalatan, kuping saya yang bisa tak pakai mendengarkan segala macam nada suara, kemudian mulut saya yang bisa tak pakai buat macam-macam. Ini semuanya milik dia. Nah,
Sahabatku, kesadaran ini adalah hal yang menurut saya sangat berefek besar. Saya bisa ngomong gini karena ngalami sendiri, ngerasain. Berefek besar. Kalau kita memiliki kesadaran bahwa semuanya bukan milik kita, tapi kita tinggal menikmati. Semuanya, kalau ada orang bilang istilah lainnya, hanya titipan, pinjaman. Nah, kita nikmati. Dititipi rambut, ya dirawat. Masih bisa dirawat, ya dirawat. Dititipi kulit, ya dirawat. Dititipi badan, ya tiap hari olahraga. Ini titipan, pinjaman. Dan yang menikmati kan juga kita. Kita kalau dikasih tangan, dikasih kaki, supaya kaki bisa berjalannya masih benar. Terus jantung bekerjanya masih benar, paru-paru bekerjanya masih benar, ginjal bekerjanya masih benar. Semua ini supaya bekerja masih benar kan harus kita rawat, ya, olahraga. Ya, jadi yang dirawat tuh bukan hanya pengetahuan intelektual, tapi harus semuanya. Karena manusia itu ada intelektual, spiritual, dan juga ada fisik, materi. Seperti Anda sekarang mau nonton video saya, Anda harus ada perangkatnya, harus ada gadgetnya, bisa pakai laptop, bisa pakai smartphone, ya. Bisa pakai TV, ya. Nah, harus ada alatnya. Nah, tubuh kita, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, jeroan, segala-galanya ini, otot, daging, kulit, sumsum, tulang, semuanya ini adalah perangkat untuk menikmati kehidupan ini. Nah, maka harus jaga, kesehatan dijaga. Kalau Anda punya mobil atau motor aja, pasti dikasih bahan bakar yang premium atau yang Pertamax. Nah, apalagi badan kita. Jadi jangan minum yang sembarangan. Jangan minum yang sebenarnya bukan minuman manusia, tapi diminum. Alkohol itu kan sebenarnya bukan minuman manusia, tapi diminum. Terus jangan makan makanan yang sebenarnya juga bukan makanan manusia. Kolesterol, lobster, kerang, kepiting. Itu kan sebenarnya bentuknya dia kepiting, rasanya enak, tapi kandungannya kan sebenarnya kolesterol. Terus ada lemak-lemak juga, minyak-minyak, itu sebenarnya bukan makanan kita, ya jangan dimakan. Ya kan, ini kalau dimakan ya efeknya nanti suatu saat jadi penyakit, kemudian kita tidak bisa lagi menikmati dunia sebagaimana mestinya. Jadi perangkatnya ini bisa rusak. Perangkat yang bukan milik kita ini kalau kita salah gunakan bisa rusak. Maka harus jaga. Ya, jadi sahabat-sahabatku, perbincangan hari ini itu aja. Jadi intinya video ini saya hanya ingin mengingatkan sahabat-sahabat bahwa hidup ini penuh dengan berkah dan anugerah. Saya bisa buktikan sama Anda kalau mungkin kita interaksi langsung, ya. Anda tidak pernah betul-betul butuh sesuatu yang belum diberikan oleh Tuhan, enggak. Segala kebutuhan kita sudah pasti diberikan, pasti. Apalagi Anda yang beragama, yang percaya katanya Bapak itu maha baik loh. Maha baik tuh kalau Anda punya orang tua yang baik, atau suami yang baik, istri yang baik, kan baik. Nah, Sang Pencipta kita tuh maha baik. Sang Pencipta kita itu yang bisa menciptakan semua orang yang Anda sebut baik. Ayo sebutkan orang baik siapa? Mungkin kita daftar, ada Suster Teresa, Bunda Teresa, ada Mahatma Gandhi, ada Yesus Kristus, ada Nabi Muhammad, ada siapa lagi? Anda sebutkan daftar orang-orang baik di dunia. Nah, Sang Maha Pencipta itu yang menciptakan semua orang baik yang ada di dunia. Maka dia maha super duper baik. Lah, kalau dia betul-betul maha baik, kira-kira saya kasih ilustrasi lagi. Kalau saya bapak yang cukup baik, ini tidak baik banget nih, cuma cukup baik. Dan Anda seorang istri yang cukup baik juga misalnya. Seorang ibu yang cukup baik dan bapak cukup baik. Anda suami istri ini. Kemudian hamil, bunting. Ketika anak itu belum lahir, kira-kira semuanya sudah disiapin enggak? Masih di dalam kandungan. Sudah disiapin tempat tidurnya. Kemudian kadang tabungannya untuk kebutuhan sehari-hari sudah disiapin. Pasti disediakan enggak? Pasti. Mau orang itu jabatannya penjahat sekalipun, ya tahu anaknya akan lahir, dia pasti mempersiapkan anak ini akan disiapkan. Itu orang. Nah, ini Sang Maha Baik. Kira-kira ketika sebelum dia membuat dunia ini dan kemudian nanti akan lahir manusia-manusia seperti kita, kira-kira semuanya sudah disiapkan enggak? Ya pasti. Sebelum kita lahir segalanya sudah disiapkan. Kita tidak pernah kekurangan apa-apa sebetulnya.
Cuman satu itu tadi, kurang kesadaran. Nah, karena tidak sadar, akhirnya pengetahuan juga ketutup. Kita hidup di dunia ini merasa bahagia itu kalau punya uang banyak. Bahagia itu kalau punya pekerjaan yang terpandang di masyarakat. Loh, jadi diberi syarat-syarat. Bahagianya disyarati. Bahagia itu kalau dihormati orang lain. Bahagia itu kalau diakui masyarakat. Bahagia itu kalau punya istri. Bahagia kalau punya suami. Bahagia kalau punya istri 3. Bahagia kalau punya selingkuhan. Bahagia kalau punya uang tabungan banyak. Loh, jadi banyak syarat-syaratnya. Kenapa? Karena berkah yang di depan mata, bukan cuma yang di depan, bahkan yang nempel di diri kita sendiri, nggak disadari. Karena yang nempel nggak disadari, yang ada nggak disadari, yang dipikirkan yang belum ada, yang di luar diri semua. Nanti, saya bahagia nanti kalau masuk surga. Rugi. Bahagia kok nanti, besok, lusa, sekian tahun lagi. Rugi. Sahabat-sahabat, saya mau beritahu, kebahagiaan itu sebenarnya seperti sinar matahari dan udara, sahabat. Selalu ada. Selalu ada. Nah, masalah manusia banyak yang tidak sadar. Udara ini selalu ada. Sinar matahari selalu ada. Tapi ketika Anda berada di tempat yang tertutup dari udara, tertutup dari sinar matahari, seolah-olah sinar matahari nggak ada. Begitupun dengan kebahagiaan. Ketika pikiran kita diracuni oleh doktrin-doktrin, oleh konsep-konsep yang sangat duniawi. Dengan ego-ego yang merasa memiliki, harus punya ini, aku kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Sebenarnya kurangnya cuma satu kita itu, sahabat. Kita tuh tidak betul-betul kurang apa-apa. Cuma satu, yaitu kurang ajar. Ya. Sehingga karena kurang ajar, yang kurang tidak sadar. Kita ini sebenarnya tidak pernah betul-betul kekurangan apa-apa. Kalau Anda sudah memiliki kesadaran, inilah yang diperjuangkan oleh semua para nabi, oleh Yesus. Kesadaran. Anda baru melek itu loh, sudah isinya syukur, syukur, syukur. Terima kasih aja isinya. Kalau kita berada dalam kesadaran. Apalagi nanti Anda pergi ke kamar mandi. Air tidak pernah bikin air. Ini kan tidak pernah bikin susah-susah bikin air. Kita tinggal mandi, ngerasain. Anda akan ngerasain, air dikenain kulit rasanya segar. Kulitnya tidak pernah bikin, airnya tidak pernah bikin, tinggal menikmati. Ya toh? Habis mandi, Anda kemudian minum. Minum juga gitu. Airnya tidak pernah bikin. Manusia ini sebenarnya tidak bisa betul-betul bikin, sahabat-sahabat. Bikin sesuatu. Kayak HP ya, ini HP. Orang bilang, ini bikinan ciptaan pabrik Oppo. Mereknya Oppo. Tapi sebenarnya Oppo atau pabrik ini tidak betul-betul membuat, tapi mereka hanya menggabungkan biji-biji plastik diambil dari dalam bumi, kemudian ditempa jadi plastik, logam-logamnya, kemudian segala komponennya ini kemudian digabung-gabung. Manusia hanya bisa menggabung, tidak bisa bikin. Buku ya, ini orang bikin buku, ini misalkan contoh buku. Ini bahannya semua sudah ada di alam. Kulit pohon dibuat jadi kertas, kemudian digabungkan dengan tinta jadi tulisan. Mobil juga gitu. Bahannya semua sudah ada di alam. Manusia hanya menggabung. Meja, kursi, bahannya dari kayunya sudah ada. Orang hanya menggabungkan, mengubah bentuk jadi gitar, jadi piano, jadi meja, jadi kursi, jadi jendela, jadi pintu. Manusia hanya bisa sebatas itu. Tapi semua bahannya itu dari Sang Maha Pencipta. Jadi artinya kita ini enak banget sebenarnya. Tidak kekurangan apa-apa. Tapi kalau itu tadi, sahabatku, kalau di dalam konsep pikiran kita sudah nggak sadar berkah yang begitu nyata ini. Sekali lagi, sahabat-sahabatku, jangan dulu keburu lihat keluar. Oh, saya punya mobil. Saya punya istri. Saya punya suami. Saya punya rumah. Jangan dulu. Yang nempel di diri kita aja loh. Rasakan dulu. Loh. Saya punya kulit. Kapan saya bikin kulit ini? Tidak pernah susah-susah bikin kulit, tiba-tiba dikasih kulit. Saya punya tangan. Saya punya kaki. Kaki ini bisa tak pakai buat macam-macam. Mau lari, jalan, sepak bola, bahkan bisa buat berenang. Bisa buat macam-macam.
Kita belum ngomong yang metafisik, yang pikiran. Pikirannya ajaib sahabatku. Kalau yang materi, yang fisiknya nyata aja ajaib ya. Mata, telinga, hidung, sel-sel dalam tubuh, urat-urat, syaraf, ini ajaib. Pikirannya lebih dahsyat lagi. Ya, bisa membuat atau menggabung-gabungkan segala macam. Jadi tadinya dia sifatnya hayalan. Berhayal. Aku mau buat pisang goreng, menghayal ya. Kemudian bersatu dengan hati sepakat dengan pikiran, bersatu dengan fisik. Loh, mau bikin pisang goreng enggak, kemudian perginya ke toko elektronik, enggak. Fisik bisa nurut. Aku mau bikin pisang goreng, perginya ke pasar beli pisang. Luar biasa kan? Pikiran, hati, fisik bisa satu, bisa selaras. Enggak karepe dewe-dewe. Terus beli pisang goreng. Beli pisang dulu, terus digabungkan dengan tepung, digabungkan dengan air, dengan gula. Terus barang dari besi yang ditempa jadi wajan ya, dikasih panas. Apinya kita ndak bikin, besinya ya kita ndak bikin ya. Kita tinggal gabung-gabung itu. Terus tadi tepung yang sudah digabungin dengan air, dengan pisang, goreng ke minyak panas. Yes, jadi. Ya. Jadi nikmat Tuhan apalagi yang hendak kita dustakan. Ya, oke sahabat-sahabat. Sekian dulu video kali ini. Intinya saya mau bilang bahwa Anda dan saya sebenarnya tidak punya alasan untuk tidak selalu semangat, bersyukur, dan bersukacita setiap hari. Dan satu hal, jangan pernah lupa, kita tidak pernah kehilangan apa-apa, sahabatku. Tidak pernah sungguh-sungguh. Merasa kehilangan, iya. Tapi tidak sungguhan. Sebab kita tidak pernah benar-benar sungguhan memiliki apa-apa. Sebab segala sesuatunya bukan milik kita. Tetapi kita bisa menikmati segala sesuatu. Sebab memang kita diciptakan untuk menikmati, mensyukuri, menghayati segala sesuatu yang pating kumelip di jagat raya ini. Di dunia yang niskala maupun yang skala. Dunia yang fisik maupun yang metafisik. Oke, salam jumpa di video-video yang lain dari saya, pewarta kabar baik bagi dunia.